Lanjut. Oke, nah Mbak, terus tadi kan kita udah nih yang tahapan KPR itu ya, misalkan kan udah dianalisa, udah di-appraisal dan lain-lain, lancar semua, nggak ada masalah. Habis itu kita ngapain sih? Nah, ini nih tahap-tahap yang mendebarkan. Kan? Karena kan udah berkaitan sama eksternal segala ya Mbak ya. Jadi kita akan melakukan persiapan akad kredit namanya. Nah, persiapan akad kredit. Akad nikah, ya kan? Jadi deg-degan makanya ya. Akad kredit itu apa sih Mbak? Ya, akad kredit itu adalah adanya suatu perjanjian antara pihak bank dengan nasabah. Jadi nasabah terikat perjanjian dengan bank, ada memiliki fasilitas pinjaman di Permata segala macam. Nah, itu akan tercantum dalam klausa-klausa dokumen perjanjian kreditnya. Nah, pada saat akad kredit itu akan dilakukan segalian transaksi penandatanganan AJB pada saat itu. Di waktu yang sama. Betul. Ya? Jadi gunakan pasti harus notaris yang rekanan bank. Nah, itu yang penting. Ya, nah teman-teman juga ya, nanti kalau misalkan ada yang mau KPR nih harus ditanya notarisnya di mana, karena biasanya sudah ada rekanan ya, jadi nggak bisa saya mau pilih ini, kecuali memang ternyata yang dipilih itu ternyata rekanan. Betul. Nah, itu boleh. Nah, ini nanti bisa dicek dulu notarisnya pakainya siapa. Benar. Jadi terus kita persiapan di sana adalah satu terkait dengan pajak-pajak Mbak. Pajak-pajak harus clear di awal kalau untuk KPR. Jadi pajak jual beli harus sudah dibayar. Nah itu. Terus pajak-pajak. Nah gini, biasanya nih Mbak, orang kalau mau KPR itu berapa sih dana yang harus dia siapkan? Biasanya ya, nih. Biasanya ya. Apakah bisa di persentase kurang lebih? Ya, kurang lebih kalau kita mau persentasekan udah termasuk pajak dan lain-lain ya, itu kalau kemarin tuh sempat saya hitung-hitung nih kurang lebih di sekitar 12%-an lah Mbak, karena pajak sendiri kan udah 5% sendiri toh. Nah, jadi kalau misalkan kita kan ada biaya-biaya nih ya, biaya bank. Oh, kalau biaya bank ya. Kalau biaya bank paling kurang lebih di sekitar 4-5% lah. Nggak banyak sih, 4-5% aja. Kemudian biaya jual beli yang langsung ke notaris itu juga ada kan, betul. Itu kemudian pajak, udah itu aja. Gitu. Itu saya selalu menekankan ya ke teman-teman, karena kadang-kadang ada orang-orang yang berpersepsi DP-nya berapa nih, 20%. Ya udah, jadi uang yang disiapkan hanya 20%, nggak seperti itu konsepnya. Jadi ada biaya-biaya lainnya harus dipersiapkan. Benar. Gitu. Ada biaya biaya bank ya, biaya ada bank, biaya notaris, jual beli, ada pajak-pajak. Pajak pembelian itu 5%. Untuk saat ini pajak pembelian itu 5% gitu. Jadi nilai transaksi harus disiapin gitu. Jadi jangan cuma nyiapin buat DP. Ya, benar. Memang itu yang kadang benar Mbak. Kadang salah persepsi. Ya benar. Jadi makanya kenapa pada saat di awal itu nasabah sampaikan, oh benar 20% Bu, 20% nanti Ibu kena biaya ini. Jadi akhirnya mereka mengerti, oh berarti saya masih harus nyiapin dana lagi. Oke deh kalau gitu 15% aja deh DP-nya. Nah, seperti itu kadang untuk menentukan itu gitu. Jadi sekarang aku mau tanya nih, kalau untuk KPR nih. Nah, kita kan kalau di Bali itu ada namanya primary project. Nah, primary project itu project-project rumah baru. Ada lagi yang namanya secondary project. Nah, kalau secondary itu kan yang ya rumah second lah ya istilahnya. Nah, kalau mau KPR itu kalau ada nggak sih bedanya primary sama secondary? Bedanya itu yang paling beda banget nih, gitu kan, kondisi bangunan. Pasti ya. Tapi kan baru nih. Jadi kalau secondary itu wajib kondisi bangunan ready stock. Udah harus jadi 100% jadi baru kita bisa biayain. Nah, kalau primary keistimewaannya adalah memungkinkan untuk kita biayain dengan kondisi inden. Jadi walaupun belum ada bangunan udah mau ya gitu. Betul. Untuk biayain. Benar. Nah, syaratnya satu. Apa? Harus ada PKS atau kerjasama antara bank dengan developer. Baru kita bisa pembiayaan rumah inden. Kalau misalkan saya customer, saya ternyata ada nih ada satu project nih, saya Mbak, saya ini bisa nggak? Berarti harus dicek dulu ya, ada kerjasama atau enggak? Betul. Jadi memang kita ada kalau untuk seperti itu kita harus cek dulu nih developernya ini kerjasama nggak sama Permata gitu kan. Kalau memang ternyata developer kerjasama, kita bisa jalan dengan kondisi inden. Nah, terus pembiayaannya itu dimulainya itu gimana nih Mbak? Apakah harus nunggu rumahnya jadi dulu, atau misalkan nih kan anggaplah baru berapa persen nih pembangunan, misalkan 20% lah, contoh ya baru 20%. Apakah itu udah bisa mulai langsung atau gimana? Nah, kalau misalkan kita harus nunggu 100% jadi, mungkin developernya kasihan banget kan gitu kan. Terus apa bedanya dengan gua secondary gitu kan. Nah,
itu tadi karena kita sudah ada kerjasama dengan si developer, makanya kenapa pembiayaan banknya itu bisa kita lakukan meskipun kondisi bangunan masih inden. Jadi udah bisa cair nih, cuma nanti mungkin pencairan ke developernya kita per termin by progress bangunan. Oh, oke. Wah, jadi nggak usah takut kehabisan nih, misalkan ada primary project, biasanya kan kalau primary project itu ya lumayan cepet lah ya. Betul. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut kehabisan, bisa langsung nih sama Permata, walaupun belum jadi, itu udah bisa langsung dibantu untuk proses pembelian propertinya. Yap, betul. Aduh, apalagi nih Mbak Devi, kayaknya kita udah ini lengkap ini kayak paket lengkap. Oke, nah teman-teman kalau misalkan ada lagi yang masih belum jelas nih dari obrolan kita tadi, masih ada yang pengen ditanya atau apapun itu ya, nanti boleh kontak ke Mbak Devi ya. Ini nomor teleponnya, nanti bisa dicatat, bisa dihubungin langsung Mbak Devi, Permata Dewi Sartika ya. Oke. Mbak Devi, thank you ya atas terima kasih waktunya. atas undangannya. Terima kasih. Kita udah dikasih info-info yang pastinya sangat membantu ya. Sampai ketemu lagi thank you, makasih. Bye.